jadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bagaimana cara dan perasaan saudara saat menyambut momentum tahun baru ini? Kita perhatikan di seluruh dunia, tahun baru saudara disambut dengan gegap gempita. Selalu setiap tahun baru datang saudara. Menarik sekali kalau kita perhatikan perilaku manusia yang selalu menyambut tahun baru itu dengan gegap gempita. Manusia sepertinya mengkhususkan atau bahkan sepertinya mengajaibkan detik-detik atau menit pertama dari pergantian tahun. Sehingga membuat banyak orang, apakah termasuk saudara malam kemarin, untuk memilih tetap terjaga sampai dengan tahun baru datang. Ada yang dengan hingar-bingar tiupan trompet. Di Indonesia, di kita San Jose berhalang dengan hujan. Ada pesta, ada konser malam tahun baru. Ada indahnya cahaya warna-warni, letusan kembang api. Desak-desaan di Uganda mengakibatkan 9 orang mati dan puluhan orang luka-luka untuk melihat indahnya kembang api. Kita membuat malam tahun baru meriah dan gemerlap. Ada yang memilih ke hotel untuk makan bersama. Kita memilih untuk bersekutu, datang kepada Tuhan dan menghayati persaudaraan, bersyukur dan terima kasih. Mengapa, saudara? Mari kita lihat mengapa orang merayakan tahun baru. Untuk apa kita merayakan tahun baru? Perasaan apa yang sesungguhnya sedang kita ekspresikan dengan semua hiruk pikuk menyambut tahun baru seperti itu? Momentum tahun baru. Ada gejolak perasaan apakah dalam kehidupan manusia dalam momentum tahun baru? Saya rasa saudara, tahun baru memiliki makna penting bagi kehidupan manusia karena sesuai dengan namanya, tahun baru itu berarti datangnya tahun yang menggantikan tahun yang lama, maka disebut tahun baru. Di dalamnya terkandung satu keyakinan dan pengharapan. Dan itulah yang kita rayakan. Adanya keyakinan dan pengharapan bahwa kehidupan itu karena datang yang baru tidak akan sama saja. Maka kita, saudara, diajak untuk menyambut adanya rahmat kehidupan, yaitu sesuatu permulaan yang baru ada di depan kita. Satu yang dapat kita mulai lagi. Ada rahmat baru. Bahwa kita tidak berhenti. Tetapi ada permulaan baru dalam kehidupan kita. Saya rasa itulah hingar-bingar tahun baru, saudara. Apa yang sedang dirayakan tahun baru bukanlah sekedar pergantian waktu atau pergantian kalender. Tetapi satu perayaan untuk menandai akhir dari satu masa, tapi kita tidak akan stuck
terbelenggu di dalamnya, karena datanglah permulaan yang baru. Garis bawah, permulaan yang baru. Meskipun hidup yang telah kita lalui, yang sedang kita jalani, ini penuh dengan masalah, mungkin sedang persoalan, mungkin sedang menghadapi perkara, satu pergumulan, bahkan kesalahan, bahkan kegagalan, bahkan kejatuhan. Kita tidak akan terpenjara dalam keadaan yang sedang dan sudah kita jalani ini. Apa itu kegagalan, apa itu penyakit, apa itu kesulitan, apa itu kejadian, apa itu problem, apakah itu persoalan, apakah itu urusan dan sebagainya dan sebagainya. Kesukariaan tahun baru sesungguhnya adalah perayaan tumbuhnya keyakinan dan pengharapan akan datangnya permulaan yang baru. Masa depan yang akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Itu sebabnya kita memberikan salam satu dengan yang lain. Kata happy. Terus untuk membangkitkan pengharapan terdalam bahwa kita akan dapat memulai sesuatu yang baru untuk meraih damai, untuk meraih keselamatan, untuk meraih kesehatan, dan kesempatan bagi kita untuk membuat satu resolusi baru, reformasi kehidupan yang baru dalam hidup ini. Itulah tahun baru. Suatu keyakinan ada permulaan masa yang baru. Ada rahmat baru. Kehidupan tidak akan sama buruknya dengan tahun-tahun yang telah berlalu. Jadi saudara, walaupun kita tidak selalu dapat menghindar, mungkin ada banyak akibat yang harus masih kita hadapi menyambut tahun baru. Akibat-akibat pilihan kita di masa yang lalu. Tahun yang baru akan memberikan kepada kita tetap satu awal yang baru. Kesempatan kedua yang sering kita pakai. Satu permulaan yang baru. Dan adakah kita menyadari di balik hingar-bingar tahun baru, sesungguhnya itulah iman yang kita miliki. Berdasarkan janji Allah yang diberikan kepada kita umatnya, kawanan domba gembalaannya yang akan digembalakan oleh Allah di sepanjang tahun 2023 ini. Kalau saudara membuka Alkitab saudara, dan saudara mulai melihat konkordansi, dan saudara mulai mencari kata baru di dalam Alkitab kita ini, bersiaplah saudara untuk menemukan janji rahmat Allah yang sangat mengagumkan saat saudara meneliti kata baru di dalam Alkitab. Kata baru itu saudara berulang muncul di dalam Alkitab kita. Akan datang sesuatu yang baru, diberikan kepada setiap orang yang memilih beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya wahyu penglihatan dari Rasul Yohanes menyatakan bahwa ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Itulah yang tersirat juga di tahun baru ini. Dan firman-Nya, tuliskan ini. Sehingga kita baca juga sampai dengan hari ini. Karena perkataan ini, lihat aku membuat segala sesuatu itu baru, tepat dan benar. Wahyu 21 ayat 5. Maka Alkitab kalau kita baca saudara dan sudah temukan kata baru, saudara akan selalu dibawa pada cita rasa baru ketika kita sungguh-sungguh mau hidup di hadirat Tuhan.
berulang kepada kita dijanjikan ketika kita memasuki pagi yang baru, hari yang baru, termasuk sekarang tahun yang baru. Firman Tuhan berkata yang sudah kita baca, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru, selalu baru tiap pagi. Karena besar kesetiaan Tuhan itu. Jadi baru, saudara, adalah anugerah yang disediakan Tuhan bagi kita. Itulah perayaan tahun baru, saudara. Rahmat anugerah Tuhan. Sebagaimana yang akan kita rayakan melalui perjamuan kudus. Yang segera kita akan ambil, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Melalui tubuh dan darah ini yang lama akan berlalu. Dan sungguh rahmat dan anugerah baru akan memenuhi kehidupan kita. Bagi kita yang percaya untuk mengambil perjamuan kudus ini. Kepada kita selalu dianugerahi hal yang baru. Firman Tuhan bicara mengenai hati yang baru. Mungkin semangat saudara sudah patah dengan banyak persoalan dan masalah. Sambut tahun baru, sambut rahmat baru. Semangat yang baru, sukacita yang baru, kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, rahmat yang baru. Bahkan Tuhan menjanjikan langit dan bumi yang baru buat kita. Dan itulah yang membuat kita selalu berdoa. Kita selalu berdoa karena ada kuasa doa yang membawa hal-hal yang baru dalam hidup kita ini. Hati yang baru. Penyucian dari Allah. Bahkan meskipun dosamu itu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Kita boleh memulai dari awal. Sepenuh apapun dan segagal tulisan kita dan seburuk apapun, Tuhan memberi kembali bersih untuk kita isi kembali. Mulai dari awal kembali. Dan bukankah sungguh kita membutuhkan rahmat yang baru itu? Dan terpujilah Tuhan kita. Karena itulah yang ditawarkan kepada kita. Itulah perayaan tahun baru buat kita. Kesempatan untuk memulai kembali. Untuk menaruh semua yang lama itu di belakang kita. Dan memulai lagi. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Yang telah kita lewati. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Maka sejenak sudah di tahun baru, mari kita tanamkan firman Tuhan. Yang menjanjikan kita untuk menjadi manusia yang baru. Dan mari kita mohon di awal tahun ini. Rahmat baru Tuhan. Meyakini. Bahkan Tuhan izinkan kita untuk mengklaim janji-janji Allah ini untuk diri kita. Menjadi baru dalam hidup kita. Sebagaimana kita memulai tahun baru ini. Jadi barang siapa ada dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagian lain firman Tuhan berkata. Aku akan memberikan hati yang lain. Dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan memberikan hati yang taat. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Maka saudara, saat kita menyambut tahun baru 2023 ini. Mari kita teguhkan iman kita. Kita sesungguhnya menyambut tahun rahmat Tuhan yang baru. Harapan yang baru dari Tuhan.
kesempatan baru, ada selalu kesempatan kedua buat kita. Ada peluang baru dari Tuhan. Kita tidak stuck dan terbelenggu dengan waktu yang telah kita lalui. Memang Allah mengizinkan kita untuk mengenang masa lalu kita, untuk menjadi pelajaran rohani yang serius dalam kehidupan kita, untuk menolong kita menata kembali tahun rahmat baru. Tapi Tuhan tak pernah mengatakan bahwa kita akan terpenjara dan berhenti di apa yang telah kita lalui. Allah mengingatkan kita memang tentang masa lalu, agar kita tidak terjebak dalam perasaan aman kita yang dangkal di masa sekarang ini. Namun, saudara, seiring dengan tahun baru ini, firman Tuhan ingatkan kita tidak boleh terbelenggu dengan tahun yang telah berlalu. Kita dipanggil untuk melepas masa lalu dengan menyerahkannya kepada Kristus. Tidak menjadi akar kepahitan dan beban yang terus saudara pikul di tahun yang baru. Tinggalkan masa lalu yang tidak dapat diperbaiki lagi. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan sekarang melangkah bersama dengan Tuhan. Menuju kepada masa depan yang baru yang disediakan Tuhan bagi kita. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, maka aku akan melupakan apa yang di belakangku. Dan sekarang aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena ada rahmat baru dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk bergerak ke masa depan. Untuk tidak terus melengok dan berhenti stuck pada masa silam. Terus menyesalinya, terus menggores di hati kita, terus mengungkit dan mengungkapkannya, terus menuduhnya dalam kehidupan kita. Aku melupakannya dan melangkah dan menetap ke depan. Semua memang tidak mudah, karena terlalu banyak memang masalah kehidupan yang seolah-olah kita ingin berhenti di situ. Dan pikiran kita terpenjara dengan semua pengalaman mungkin yang pahit, yang sakit. Dan memaksa kita berhenti di situ. Dan kita, saudara, bisa saja terus berkobang. Kalau saudara izinkan itu. Dan saya tidak mau menyambut tahun rahmat Tuhan yang baru. Lalu saudara membiarkan diri saudara berkubang dalam kolam kegagalan saudara. Saudara tenggelam terus dalam kesulitan, dalam penyesalan seumur hidup yang akan melumpuhkan hidup saudara. Maka hari ini saudara ada rahmat baru mau mengingatkan. Yang lalu biarlah berlalu. Berdamailah dengan masa silam kita. Mungkin yang terjadi dalam keluarga, rumah tangga kita apapun. Raihlah sekarang tujuan masa depan kita bersama Yesus yang menyatakan, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, kita menyambut tahun rahmat Tuhan yang baru, yang memanggil kita, mari kita melangkah maju tahun ini. Jangan sekali-kali kita gagal untuk move on dalam hidup kita. Maka dengan dimulainya, saudara, tahun baru ini, kita dapat menyerahkan diri kita sepenuhnya. Seluruh masa lalu kita, tetapi juga masa depan kita yang tidak pasti itu ke dalam tangan Tuhan. Bukan beban masa lalu yang harus kita pikul. Atau juga bukan ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan yang masih belum dapat terbaik. Jangan kita melihat masa depan atau masa lalu dalam kecemasan kita. Maka dengar sabdanya hari ini. Seiring kita masuki tahun baru, kuatkan, dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan. Sehancur apapun yang telah kita lewati. Sekarang,
kuatkan dan teguhkan hati. Jangan kecut dan jangan tawar, sebab Allahmu memberi rahmat yang baru itu, menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Itulah hakikat tahun baru, kesempatan kembali, meletakkan semua yang lama di belakang dan memulai lagi hidup yang baru. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Maka mari kita sambut tahun baru, mari kita sambut rahmat baru, harapan baru dari Tuhan, dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin.